Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah berselalu berani berinteraksi sama manusia. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Afiaman selaku moderator dari kelompok 1. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Nurul Alia. Saya Nurul Tamri. Saya Muhammad Kiki. Saya Rizka Maulani. Saya Nurul Nadia. Dan saya Nurul Sita. kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu 6 tahapan proses pembelian bisnis. Yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi beberapa alternatif, yang keempat, keputusan pembelian, yang kelima, melakukan pembelian, yang terakhir, evaluasi pasca pembelian. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Nurul Aulia. Pengenalan masalah adalah sebagai awal semula di mana kita mulai menyadari bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Masalah mengenai kebutuhan yang ingin dipenuhi dapat timbul dari stimulus internal maupun eksternal. Stimulus internal misalnya adanya dorongan kebutuhan dari kita dan diri kita, seperti kebutuhan untuk membeli lemari karena merasa barang tersebut sudah mulai pecah. Sedangkan untuk stimulus eksternal merupakan informasi yang memicu individu menciptakan kebutuhan baru yang sebelumnya tidak ada. Misalnya seseorang melihat lagi lemari di tokonya, kemudian tertarik pada lemari tersebut, menyebabkan seorang ingin membelinya, padahal ia masih memiliki lemari yang belum rusak. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Maksud Tamri. Dengan ini saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan pencarian informasi. Setelah mengenal permasalahan yang ada secara sadar maupun tidak, seorang konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi yang mengenai produk yang berhubungan dengan kebutuhannya. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang meliputi satu individu seperti keluarga, teman, tetangga atau kerabat. Dua, umum seperti media sosial. Tiga, pengalaman, penggunaan produk, pemilikan produk dan pengujian produk. Dalam mencari informasi, konsumen dapat mempertimbangkan jenis kebutuhan yang dimilikinya. Selain itu dapat mencari informasi, konsumen juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi seperti ketersediaan sumber-sumber informasi, kegunaan informasi, latar belakang dan modifikasi. Identifikasi kebutuhan informasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti brand approach. Identifikasi kebutuhan informasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti brand approach, active approach, dan team approach. Baik, materi ketiga akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Kiki. Dengan ini saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi beberapa alternatif. Dalam dokumen melakukan pencarian informasi, konsumen akan memasukkan informasi yang telah mereka peroleh ke dalam proses seleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi mereka. Dalam proses evaluasi konsumen terdapat beberapa konsep dasar. 1. Setiap konsumen berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka dan mencari manfaat khusus yang dapat diperoleh melalui pembelian produk. 2. Konsumen akan memperhatikan sejauh mana perbedaan dalam penggunaan produk. 3. Konsumen mungkin akan membangun kepercayaan pada satu merek dengan menilai setiap keunggulan secara rinci yang kemudian dikenal sebagai citra merek. Baik, selanjutnya materi keempat akan dijelaskan oleh saudari Rizka Maulani. Dengan ini saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tahap keempat, yaitu keputusan pembelian. Setelah melakukan pemilihan antara merek yang tersedia, konsumen kemudian akan membentuk niat untuk melakukan pembelian. Peringkat merek yang telah dibuat dalam atas simulasi membantu pembelian
pembelian konsumen didasarkan pada merek yang paling mereka minati. Selain itu, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Pertama, pengaruh pandangan dari pihak lain seperti keluarga atau teman-teman dapat mempengaruhi pemilihan konsumen. Pengaruh keluarga dan teman-teman dapat mempengaruhi pemilihan konsumen. Produk suatu perusahaan seperti lemari atau furnitur lainnya. Pendapat dan pandangan teman-teman dan keluarga mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen, terutama jika mereka merupakan tempat sumber informasi terpercaya. Misalnya, teman-teman dan anggota keluarga merekomendasikan merek lemari atau furnitur lainnya. Kemungkinan besar konsumen akan membeli merek tersebut. Demikian pula, jika teman-teman atau anggota keluarga dapat pengalaman negatif dari merek tersebut, kemungkinan cenderung konsumen tidak akan membeli merek tersebut. Yang kedua, adalah situasi yang tidak dapat diprediksi yang bisa muncul dan mengubah niat dan pembelian. Situasi yang tidak dapat diprediksi dan dapat mengubah niat dan motivasi pembeli dapat mempengaruhi motivasi pembelian konsumen. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, motivasi, dua, persepsi, tiga, sikap konsumen. Dalam konteks pembelian lemari pakaian dalam perusahaan, motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi rasional dan motivasi emosional. Motivasi rasional dibedakan berdasarkan pada realitas produk. Motivasi emosional berdasarkan pada perasaan individu. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami lebih dalam motivasi pelanggannya, termasuk keinginan, persepsi dan perilaku berbelanja untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Natasha. Baik, saya akan menjelaskan tahapan kelima, yaitu melakukan pembelian. Pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang atau jasa melalui penukaran dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Dengan hasil wawancara produk tersebut didirikan pada tahun 2021 dengan modal awal sebesar 50 juta. Kemudian stok awal sebanyak 30 lemari dengan harga sebesar 35 juta. Dan ada pun beberapa stok yang dipesan melalui ekspedisi untuk persediaan barang kembali dan untuk melakukan pembayaran ekspedisi transfer sebagai DP barang dengan sisa uang. Kemudian stok awal sebesar 15 juta. Baik, untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saudari Nurmita. Ini dipersilakan. Saya akan menjelaskan tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi pasca pembelian. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pembelian konsumen. Setelah melakukan pembelian, konsumen mungkin mengevaluasi pengalaman mereka dengan lemari yang telah mereka beli. Mereka mengukur sejauh mana lemari tersebut memenuhi harapan mereka. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi lemari yang beli. Pertama itu tingkat kepuasan. Konsumen mengevaluasi seberapa puas mereka dengan kualitas, desain, dan fungsionalitas lemari tersebut. Yang kedua itu kualitas pemanfaat produk. Konsumen juga mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari lemari tersebut seperti penyimpanan, penataan, dan estetikanya. Yang ketiga itu perilaku pasca pembelian. Konsumen juga memperhatikan perilaku mereka setelah membeli lemari, seperti seberapa sering mereka mempergunakannya dan apakah mereka merekomendasikan
Dan itulah tahapan-tahapan dalam proses pembelian konsumen, pertama dalam proses pembelian kembali. Tahapan-tahapan ini dapat membantu konsumen untuk mengambil keputusan yang lebih informatif dan memastikan bahwa lemari yang mereka beli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Adapun produk yang terjual pada toko Ramadhani selama 6 bulan itu yaitu 12 lemari yang dengan jumlah 20 juta, di mana mereka memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 10%. Dan di antara lemari yang sudah dipesan ada beberapa lemari yang mengalami kerusakan dan owner mengalami kerugian sebesar 5%. Dan pemilik toko tersebut meminta pengembalian barang atau retur, dan pemilik barang tersebut mau mengembalikan kembali barangnya dan mengembalikan uang kepada pemilik toko tersebut sebesar 20% dari depo sebelumnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Dewi Kartika. Pertanyaannya, sebutkan faktor apa saja yang ada di situasi yang tidak dapat diprediksi yang bisa muncul dan mengubah niat dan motivasi pembeli. Saya akan menjawabnya. Ada 3 faktor.